Oke, soal yang pertama, 6 buah buku akan disusun berurutan secara horizontal dari kiri ke kanan pada sebuah rak. Jadi langsung saja kita buat tabel pembantu yang terdiri dari 6 kolom untuk menyusun urutan buku tersebut. Nah, kemudian kita cari petunjuk soal yang paling jelas. Perhatikan bahwa di sini tidak ada buku yang diletakkan di samping kiri buku matematika. Artinya, buku matematika ini adalah buku yang terletak paling kiri atau ditempatkan di kolom pertama. Kemudian, dikatakan bahwa buku sejarah disusun pada urutan kedua dari kiri. Jadi sangat jelas bahwa setelah buku matematika itu adalah buku sejarah. Kemudian dikatakan juga bahwa buku sejarah ini tepat di samping kiri buku kimia, atau dengan kata lain, tepat di samping kanannya buku sejarah itu adalah buku kimia. Nah, petunjuk berikutnya, buku fisika diletakkan setelah buku biologi. Jadi, tidak mungkin kita tempatkan buku fisika ini di kolom keempat karena ada buku biologi sebelumnya. Sehingga tempat yang mungkin untuk buku fisika itu adalah kolom kelima dan kolom keenam. Jadi kita coba dulu di kolom yang kelima. Artinya sebelumnya itu adalah buku biologi, otomatis buku geografi ditempatkan di kolom ke-6. Nah, ternyata penempatan dengan urutan seperti ini itu tidak mengingkari pernyataan pada soal bahwa buku geografi tidak bersebelahan dengan buku sejarah maupun biologi. Jadi penempatan ini sudah tepat, sehingga jawaban untuk pertanyaan buku apakah yang disusun di samping kanan buku fisika itu adalah buku geografi. Selanjutnya soal kedua, dalam bahasa kode tertentu, 134 artinya baik dan rajin, 478 artinya menjadi anak baik, 176 artinya 2 anak rajin. Mana di antara pilihan berikut yang mungkin memiliki arti cukup 2 anak? Ya, kita tuliskan kembali petunjuk soalnya. Yang pertama, 134 itu sama dengan baik dan rajin, kemudian 478 sama dengan menjadi anak baik, dan yang terakhir 176 sama dengan 2 anak rajin. Nah, triknya itu cari kata yang sama dalam setiap petunjuk soal ini. Perhatikan petunjuk pertama dan kedua bahwa ada kata yang sama, yaitu kata baik. Nah, cari kodenya yang sama. Jadi kode yang sama atau angka yang sama pada petunjuk yang pertama dan kedua ini itu adalah angka 4. Artinya, angka 4 ini adalah kode untuk kata baik. Nah, bagaimana dengan penempatannya? Perhatikan bahwa ketika kata baik ini berada paling depan, ternyata kodenya itu terletak di paling belakang. Sementara ketika kata baik ini berada di paling belakang, ternyata kodenya terletak paling depan. Jadi, untuk sementara kita memiliki informasi bahwa kode untuk bahasa baik itu sama dengan 4. Kemudian cari lagi kata yang sama. Nah, untuk petunjuk yang kedua dan petunjuk yang ketiga ternyata ada kata yang sama, yaitu kata anak yang sama-sama berada di tengah. Dan ternyata kodenya juga sama, yaitu sama-sama angka 7 dan berada di tengah. Artinya ketika katanya berada di tengah, maka kodenya juga terletak di tengah. Sehingga informasi selanjutnya bahwa kode untuk kata anak itu sama dengan 7. Nah, kemudian yang kita butuhkan di sini itu kode untuk cukup 2 anak. Kita sudah punya kode untuk bahasa anak. Nah, untuk bahasa 2 ternyata ada dalam petunjuk soal, yaitu di sini. Kata 2 di sini terletak paling depan. Nah, sesuai pola yang kita temukan tadi, kodenya itu pasti terletak paling belakang. Jadi kode untuk kata 2 itu adalah 6. Selanjutnya, apa kira-kira yang mungkin untuk cukup 2 anak? Kita mulai dari kode bahasa anak terlebih dahulu, yaitu sama dengan 7, kemudian lanjut ke kata yang di tengah, kode untuk bahasa 2 yaitu 6. Perhatikan pilihan soalnya, ternyata hanya ada satu yang memungkinkan untuk dipilih, yaitu bagian C, 7, 6, 9.
Selanjutnya soal yang ketiga, Ayana tinggal di rumah yang lebih besar daripada rumah yang ditinggali Bari. Sementara itu, rumah Doni tidak lebih besar dari rumah Citra dan rumah Citra lebih kecil dari rumah Bari. Pertanyaannya, rumah yang paling besar kedua ditinggali oleh. Jadi untuk soal seperti ini, gunakan tanda lebih kecil dan lebih besar seperti ini. Nah, mulai dari petunjuk soal lagi bahwa rumah Ayana itu lebih besar dari rumah Bari. Kemudian selanjutnya, rumah Doni tidak lebih besar dari rumah Citra. Artinya, rumah Doni itu lebih kecil dari rumah Citra atau rumah Citra lebih besar dari rumah Doni. Nah, selanjutnya, rumah Citra lebih kecil dari rumah Bari atau bisa ditulis rumah Bari lebih besar dari rumah Citra. Sehingga dengan mudah kita menentukan urutannya. Yang pertama, Ayana itu lebih besar dari Bari, kemudian Bari ini lebih besar dari Citra, dan Citra ini lebih besar dari Doni. Sehingga jawabannya rumah yang paling besar kedua ditinggali oleh Bari. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.